Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Doni dari Lampung. Halo Mas Doni. Nah, jadi kisah orang yang dialami sama Doni ini terjadi pada tahun 2021 kemarin ketika dia bekerja sebagai asisten pribadi dari seorang dokter umum. Wah. Jadi pada suatu hari sepupunya Doni yang bernama Kak Sela menawarkan si Doni ini bekerja sebagai asisten dari dokter kenalannya yang bernama Dokter Fatih. Nah, kata Kak Sela, wah, Dokter Fatih ini adalah dokter umum yang baru saja akan memulai pendidikan spesialis bedah di salah satu kampus di Palembang, Wak. Nah, kata Doni, asisten pribadi di sini tuh artinya dia tuh direkrut langsung sama si Dokter Fatih ini untuk mengurusi urusan administratif. Jadi bukan asisten resmi yang diberikan sama pihak kampus untuk membantu Dokter Fatih itu loh, untuk membantu menangani pasien itu loh, Wak, bukan. Tapi untuk membantu dokternya dalam hal administrasi dan juga aktivitas pribadi si dokter ya. Paham ya di sini ya? Dia nggak ditugaskan untuk menangani pasien, tapi bantu dokternya gitu. Ada kan? Setelah setuju, Doni ini pun segera langsung menemui Dokter Fatih yang ada di Palembang dengan diantar sama Kak Sela tadi. Nah, setelah bertemu, mereka mengobrol banyak hal terkait pekerjaan yang akan dilakukan Doni nanti. Dokter Fatih bilang kalau si Doni ini harus ikut kemanapun Dokter Fatih pergi, termasuk pada saat menjalankan stase atau praktikum di rumah sakit. Dan selain itu, Dokter Fatih ini juga bilang nanti selama bekerja sama aku, kamu nggak usah ngekos, kamu tinggal di rumah aku aja. Kebetulan di rumahku ada kamar kosong, biar aku lebih gampang lagi lah gitu dibantuin sama kamu. Kata si dokter ini, oh iya dok, makasih banyak dokter, kata si Doni kan. Nah, selesai mengobrol terkait pekerjaan, keesokan harinya Doni pun akhirnya resmi bekerja sebagai asisten pribadinya Dokter Fatih, Wak. Dan sejak saat itu Doni ini selalu mengatur dan juga mengingatkan jadwal kuliahnya Dokter Fatih, termasuk saat Dokter Fatih ini menjalani stase atau praktikum di rumah sakit. Dan FYI, Wak, setiap calon dokter spesialis itu wajib menjalankan stase di beberapa cabang-cabang ilmu kedokteran, macam stase bedah syaraf, stase mata, stase kandungan, dan lain sebagainya. Nah, ketika menemani Dokter Fatih dalam menjalani stase-stase itu, Wak, pekerjaan Doni itu ya udah berjalan dengan lancar aja tanpa keanehan apapun. Tapi ketika Dokter Fatih ini menjalani stase forensik, Doni yang notabene-nya adalah asisten pribadinya Dokter Fatih ini mulailah itu mengalami rentetan kejadian mistis yang sangat di luar nalar aku, Nadia, kata si Doni. Jadi, Wak, pada suatu hari sekitar jam 8 malam, Doni ini lagi beristirahat di rumah karena memang jam kerjanya sudah selesai. Sementara Dokter Fatih sendiri masih berada di rumah sakit karena ada urusan. Tapi waktu itu si dokter ini nggak perlu didampingi sama Doni, Wak. Jadi Doni disuruh pulang lah gitu kan. Nah, pas lagi istirahat ini, Doni dapat telepon dari Dokter Fatih. Dia bilang, Don, kamu bisa nggak ini ke rumah sakit sekarang? Aku lagi ada tugas ngotopsi mayat baru ini. Aku butuh bantuan kamu buat ngurusin surat izin ya, kata si dokter. Oh iya dok, siap dok. Saya OTW sekarang ke rumah sakit, kata si Doni kan. Doni pun langsung mematikan teleponnya dan bergegas setelah itu pergi ke rumah sakit malam itu juga. Sesampainya di rumah sakit, Wak, Doni berjalanlah ke ruang kerjanya untuk membuat surat seperti yang memang diminta sama si Dokter Fatih. Dan by the way juga nih, Wak, ya, selama jadi asisten Dokter Fatih, Dokter Fatih ini memberi Doni kayak ruangan khusus gitulah supaya dia bisa bekerja di sana, supaya bisa lebih fokus lah gitu. Nah, ruangannya Doni ini berjarak 3 ruangan dari kamar mayat. Jadi di ujung lorong ini nih kamar mayat, terus ada ruang alat untuk menyimpan alat-alat medis, terus selanjutnya ada ruang observasi. Ruang observasi ini buat mengamati pasien lah gitu. Nah, barulah ini di ruang keempatnya itu ruang kerjanya si Doni, kebayang ya. Nah, ketika berjalan menuju ke ruangannya ini, Wak, Doni nengok ada sekitar 8-10 orang gitulah Nadia yang lagi berkerumun di depan kamar mayat. Muka muram semuanya, Nadia nggak bersuara tapi. Nah, nengok itu bingung si Doni, ini siapa orang-orang ini, kok ngapain mereka ada di sini gitu kan. Nah, habis itu nggak lama kemudian dia mikir lagi, oh mungkin mereka ini keluarga korban yang mau diotopsi sama dokter nih. Mereka kayak gini pasti gara-gara lagi berduka nih, kata si Doni kayak gitu kan. Nah, karena nggak ada sesuatu yang mencurigakan di situ, Wak, Doni pergi lagi lah itu ke ruang kerjanya untuk bikin surat izin itu kan. Dia bikin tak, udah selesai. Doni mau ngasih surat itu ke Dokter Fatih. Waktu itu Dokter Fatih lagi ada di sebelah di ruang observasi, Wak. Nah, pas baru mau keluar dari ruangannya, kerumunan orang tadi itu makin banyak lagi, Wak, dibanding sebelumnya. Dan nggak cuma itu aja, mereka yang tadinya diam ini semua kan, pas Doni keluar tiba-tiba langsung menangis histeris kali itu, Wak, seolah-olah dirundung duka yang mendalam kali itu loh. Nengok kejadian itu Doni nggak takut, yang ada dia malah kasihan. Kasihan ya mereka ya, kayaknya mereka terpukul kali lah setelah tahu keluarganya meninggal. Iya dong, orang depan kamar mayat rame-rame pula kayak gitu kan. Nah, bersamaan dengan itu Doni tetap tuh, Wak, berjalan melewati kerumunan orang itu untuk menemui Dokter Fatih. Nah, pas baru sampai di tengah jalan, Wak, Doni kaget setengah mati karena semua orang-orang yang di sana tiba-tiba noleh ke arah dia serentak semuanya. Set, melotot. Mereka marah gitu loh sama aku. Kenapa mereka ngomong kayak gini? Salah apa? Apa nih? Belum sempat pertanyaan itu terjawab, Wak. Beberapa orang yang tadi melotot marah kayak gitu, tiba-tiba
senyum. Tapi ada juga beberapa yang masih melotot gitu, tapi sebagiannya lebih banyak itu senyum ke aku. Dan semuanya tuh Wak nengok si Doni.